Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kompetensi pedagogik guru 2.1. Yang pertama, kita ubah tampilan touch and gesture. Touch layer. Nah, pertama kompetensi pedagogik guru. Kita klik enter. Nah, di sini ada memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Kita klik mulai. Di sini ada menu. Yang pertama ada definisi, teori belajar, prinsip pembelajaran, sumber rujukan, kuis interaktif, dan profil. Menu yang pertama, definisi. Kita klik definisi. Nah, di sini ada definisi mengenai teori pembelajaran, yaitu kumpulan prinsip-prinsip yang terintegrasi dan yang memberikan preskripsi untuk mengatur situasi atau lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga dapat membantu peserta didik mencapai tujuan belajarnya dengan mudah. Kita klik next. Nah, di sini ada definisi mengenai prinsip pembelajaran, yaitu landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Nah, kita tekan tombol previous, lalu kita klik tombol home, kembali ke menu awal, yaitu menu yang ada definisi, teori belajar, prinsip pembelajaran, sumber rujukan, kuis interaktif, dan profil. Menu yang kedua ada teori belajar. Kita klik teori belajar. Nah, di sini macam-macam teori belajar itu ada 5. Yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua, teori kognitif. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Yang keempat, teori sosial. Dan yang kelima, teori humanisme. Kita klik teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Kita klik home. Selanjutnya teori yang kedua yaitu teori kognitif. Nah, teori kognitif itu merupakan model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Kita klik home, lanjut ke teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Kita klik. Nah, teori konstruktivisme ini berarti bersifat membangun. Dengan teori konstruktivisme ini, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Selain itu, siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Kita klik home. Lanjut ke teori yang keempat, yaitu teori sosial. Teori sosial pula menyarankan teori pembelajaran dengan menggabungkan teori behavioris bersama dengan kognitif. Teori ini juga dikenal sebagai teori perlakuan model. Albert Bandura, seorang tokoh teori sosial ini, menyatakan bahwa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan permodelan. Kita klik home. Lanjut ke teori yang kelima, yaitu teori humanisme. Nah, teori humanisme ini juga berpendapat pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. Oleh karena itu, strategi dan pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang dan disusun mengikuti kehendak dan perkembangan emosi pelajar itu. Kita klik home, lalu kita klik home pada frame teori-teori belajar. Nah, di sini akan kembali ke menu awal. Selanjutnya menu yang ketiga yaitu prinsip pembelajaran. Nah, ada 6 prinsip pembelajaran yang mendidik. Kita klik nomor 1. Yang pertama adalah memberi contoh atau keteladanan.
Nah, ini merupakan prinsip umum dalam membelajarkan. Pendidik akan memberikan contoh apa yang dilakukan pada para peserta didik. Pendidik mencontohkan tulisannya untuk memberikan contoh menulis, begitu juga dengan membaca. Ungkapan guru adalah digugu dan ditiru menekankan pada dimensi pemberian contoh ini. Kita klik home akan kembali ke menu prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kita lanjut ke prinsip pembelajaran yang mendidik yang kedua, yaitu pembelajaran dan pelatihan. Ini berkaitan dengan pemberian materi belajar, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah yang sekarang mendominasi praktek pendidikan kita. Lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu pengasuhan dan pembimbingan. Membelajarkan terdidik dengan penuh kasih sayang, sebagaimana layaknya seorang pengasuh untuk mengantarkan terdidik menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohaninya. Perilaku yang baik ditumbuhkan melalui pengasuhan dan pembimbingan ini. Klik home, lalu lanjut ke prinsip yang keempat, yaitu mendorong partisipasi terdidik dalam kegiatan. Ini akan berkaitan dengan kemampuan terdidik untuk bisa menjalin kerjasama dengan sesama dalam menangani satu pekerjaan atau menyelesaikan masalah. Kita klik home, lanjut ke prinsip yang kelima. Pembiasaan. Kata sebagian orang, kebiasaan yang tertanam dengan baik akhirnya akan menjadi watak. Nah, membiasakan menulis, belajar, membaca, menolong sesama dan seterusnya menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kita klik home, lalu lanjut ke prinsip yang keenam, yaitu pemberian ganjaran dan hukuman. Ini pun bagian dari mendidik manusia. Mereka yang berbuat baik sudah sepatutnya mendapatkan apresiasi. Namun, sebaliknya mereka yang melanggar aturan mesti dihukum, karena begitu jugalah yang berlaku dalam kehidupan nyata. Nah, kita klik home, kembali ke prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Lalu kita klik home, kembali ke menu awal. Di sini menu yang keempat ada sumber rujukan. Nah, sumber rujukan ini merupakan sumber yang saya ambil dari internet ya. Di sini ada http://rahmasizuke.blogspot.com. Yang kedua ada http://edukasikomposiana.com. Kita klik menu. Nah, di sini untuk tindak lanjut dari materi yang telah dijelaskan, saya membuat kuis interaktif. Nah, kuis interaktif ini berupa latihan-latihan soal yang mencakup materi yang telah dijelaskan tadi. Ada 5 ya. Jadi, soal-soal yang telah dibuat ada 5. Kita klik soal yang pertama. Klik. Nah, di sini soal yang pertama, landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik merupakan pengertian dari. Nah, jika kita mengklik perilaku sosial, jawaban salah. Nah, kita klik home. Nah, ini akan kembali kepada menu kuis interaktif. Jika kita ingin mencoba kembali soal nomor 1, kita klik nomor 1. Nah, jika kita menjawab pilihan ganda yang A, nah, jawabannya benar. Lalu kembali ke home yang kuis interaktif. Soal nomor 2. Teori behavioristik dicetuskan oleh, nah tadi sudah dijelaskan materi selanjutnya. Kita jawab yang C. Nah, benar jawabannya. Selanjutnya soal nomor 3. Albert Bandura menyatakan bahwa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan permodelan. Teori ini merupakan penjelasan teori apa ya? Kita jawab teori sosial. Nah, benar jawabannya. Kita klik home. Sekarang soal nomor 4. Pendidik akan memberikan contoh apa yang dilakukan pada para terdidik. Pendidik mencontohkan tulisannya untuk memberikan contoh menulis, begitu juga dengan membaca. Ini merupakan pengertian dari prinsip nomor. Kita klik nomor C. Itu jawabannya salah. Kita klik home. Soal nomor 5. Di bawah ini merupakan macam-macam teori belajar, kecuali kita klik evaluasi, teori evaluasi. Nah, benar. Kita kembali ke menu awal. Nah, di sini ada profil.
profil di sini nama saya sendiri ya, yaitu nama Susilawati, NIM 255130782 kelas 4B, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jika kita klik home, akan kembali ke menu awal. Namun jika kita klik close, akan keluar. Demikianlah penjelasan kompetensi pedagogik yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.